Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-27. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 11, ayat 5 sampai dengan ayat 13. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberikan ular kepada anaknya itu sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, maka akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara-saudari yang terkasih, apa artinya iman jika tidak disertai dengan rasa percaya, dalam hal ini trust dan ketekunan? Tidak lebih daripada sekedar isapan jempol. Yesus melukiskan pokok ini dengan menceritakan perumpamaan tentang seseorang yang tidak mau pergi sampai tetangganya memberikan kepadanya apa yang dibutuhkannya. Pesannya jelas, saudara saya terkasih. Allah ingin agar kita datang kepadanya dengan rasa percaya dan tekun, dengan hasrat mendalam untuk memperoleh berkat-Nya. Jika Allah tidak langsung mengabulkan permintaan kita, maka hal ini bukanlah disebabkan bahwa Ia begitu sibuk dengan hal-hal lain atau tidak cukup peduli kepada atau tentang kita. Seringkali Allah ingin agar kita menunggu karena Dia mengetahui bagaimana ketekunan dapat mengubah secara mendalam. Seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. Saudara saya terkasih, mudah sekali hati kita menjadi ciut jika kita tidak langsung menerima jawaban. Kita mungkin merasa tidak mau bergantung pada Allah, dan sebaliknya malah menggantungkan segalanya pada kekuatan kita sendiri. Namun Yesus mendorong kita untuk tetap mengetuk, dan Ia berjanji akan membuka pintu dan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang yang meminta kepadanya. Maka
kita harus tetap percaya dan setia padanya. Saudara-saudari yang terkasih, melalui kesetiaan dan ketekunan kita memperkenankan Allah membentuk diri kita menjadi bejana-bejana bagi kemuliaan-Nya. Selagi kita menantikan Dia, kita dapat belajar menaruh kepercayaan kepadanya. Dan dalam menaruh kepercayaan kepadanya, kita pun dapat bertumbuh menjadi lebih kuat dan lebih mampu menolong orang-orang lain. Ya Bapa Sorgawi, aku berterima kasih penuh syukur kepadamu karena Engkau mengasihi diriku dan Engkau sungguh baik. Aku percaya bahwa jika aku bertekun dalam doa disertai ketaatan, maka Engkau akan mencurahkan Roh-Mu. Amin.